menyaksikan dialog publik produksi TVRI Sulawesi Barat. Ya pemirsa, dalam upaya untuk peningkatan produksi padi, jagung, ataupun tanaman hortikultura, maka pemerintah memiliki peran untuk melakukan pengkajian, lalu memperkenalkan varietas unggul baru kepada petani. Lalu seperti apa percepatan adopsi varietas unggul baru di Provinsi Sulawesi Barat? Baik, kita akan mengulasnya bersama dengan dua narasumber yang telah hadir bersama saya di studio TVRI Sulawesi Barat. Ada Bapak Kuntoro Boga Andri PhD, Kepala Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Sulawesi Barat. Dan juga ada Bapak Religius Herianto SST, Penyuluh LPTP Sulawesi Barat. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam ya. Oke, kita mau bincang-bincang ini Pak terkait dengan kinerja-kinerja yang telah dilakukan oleh Bapak selaku Ketua LPTP. Kepala ya. Maksud saya Kepala LPTP di Provinsi Sulawesi Barat, khususnya ini tentang adopsi varietas unggul baru kepada para petani. Tapi sebelum mengkaji tentang itu Pak, mungkin bisa diinformasikan dulu kepada kita semua. Mungkin masih ada yang baru ini dengan nama LPTP. Sebenarnya ini visi misi LPTP dan uraian tusinya itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi sebagaimana kita ketahui, jadi Kementerian Pertanian mempunyai satu unit namanya Badan Litbang Pertanian yang bertugas untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang hubungannya dengan teknologi pertanian begitu ya. Dan kami di setiap provinsi ada namanya unit pelaksana teknis. Di Sulawesi Barat ada UPT atau perpanjangan tangan dari Kementerian Pertanian, Badan Litbang Pertanian di provinsi ini yang sebetulnya sejak tahun 2008 kami sudah ada di sini, tapi masih dalam bentuk satker. Jadi masih di bawah Sulawesi Selatan. Kemudian 2011 kami berubah menjadi Loka Pengkajian Teknologi Pertanian, dan insya Allah tahun depan menjadi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Jadi seperti itu. Sedangkan tugasnya ada 3 sebetulnya. Yang pertama, kami mempunyai tugas untuk mendampingi program-program strategis Kementerian Pertanian yang merupakan program strategis nasional seperti itu ya. Jadi di situ ada program untuk pencapaian swasembada pangan, UPSUS misalkan ya, UPSUS Pajale, padi, jagung, kedelai. Kemudian ada kegiatan pendampingan pengembangan kawasan hortikultura, tanaman pangan, perkebunan, peternakan seperti itu ya. Itu tugas kami untuk mendampingi program-program strategis kementerian. Yang kedua, Badan Litbang Pertanian mempunyai program atau kegiatan-kegiatan unggulan. Nah, kami melakukan kegiatan unggulan di Provinsi Sulbar seperti kegiatan bioindustri. Kemudian ada kegiatan KRPL. Jadi ya waktu lalu kita menanam di pekarangan dan sebagainya itu kebun pangan lestari misalkan. Itu kegiatan-kegiatan atau program unggulan Badan Litbang Pertanian. Dan tugas kami ketiga adalah sebetulnya tugas ini merupakan tugas utama dari LPTP atau BPTP di provinsi, yaitu melakukan pengkajian spesifik lokasi teknologi pertanian. Jadi kami melakukan pengkajian kira-kira teknologi apa yang tepat guna, yang bisa diaplikasikan oleh petani, yang bisa membantu petani meningkatkan produktivitasnya di daerah tersebut. Karena teknologi pertanian itu tidak bersifat bisa diterapkan di mana-mana begitu ya, karena di situ ada spesifik pemupukan, ada spesifik hama penyakit, ada spesifik varietas begitu kan ya. Dan kami wajib melakukan pengkajian yang bersifat spesifik lokasi, termasuk di sini penyebaran varietas. Nah, jadi ada varietas-varietas yang spesifik lokasi, misalkan padi, baby padi nanti kita akan diskusikan lebih lanjut begitu ya. Badan Litbang Pertanian sejak awal, program BIMAS yang lalu tahun 60-an, 70-an, awal 70-an begitu ya. Kami sudah mengenalkan misalkan dulu yang terkenal varietas IR64 seperti itu ya. Itu varietas Badan Litbang Pertanian juga. Kemudian kami memperkenalkan yang sekarang banyak diadopsi oleh petani, Ciherang ya, Bondoyudo, kemudian apa lagi varietas? Dan terakhir ini ada Inpari dan sebagainya. Kemudian di bidang hortikultura juga banyak sekali varietas-varietas yang kita hasilkan dan sebagainya yang perlu diperkenalkan kepada masyarakat. Dan itu merupakan bagian dari teknologi spesifik lokasi, termasuk nanti di situ juga ada pemupukan, ada bagaimana mengatasi iklim lokal dan sebagainya. Nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Oh, seperti itu ya.
saya jadi kembali ke Pak Religius sebagai salah satu penyuluh di LPTP, tapi pure hanya untuk menyuluh ya, pengkajian nggak masuk ke wilayah itu Pak? Termasuk mengkaji di juga? dalam penyuluhan itu ada bagian penyuluhan. Mengkaji lalu melakukan penyuluhan, kepada sama-sama ini. dengan teman-teman peneliti di lapangan, jadi termasuk melakukan pengkajian di lapangan, terus kita menyuluhkan, mensosialisasikan teknologi-teknologi, termasuk varietas-varietas unggul baru, itu ada salah satu teknologi Badan Litbang itu. Salah satunya itu varietas unggul baru. Jadi kami menjembatani antara penelitian dengan penyuluhan. Jadi kami memiliki peneliti, penyuluh yang bekerja bersama-sama dengan petani. Jadi ini proses ini namanya proses pengkajian. Jadi bukan penelitian murni, tetapi penelitian yang dilakukan di lapangan, yang kira-kira mencari atau memformulasi paket teknologi yang kira-kira bisa diadopsi petani. Itu kami sebut pengkajian, bukan penelitian murni. Dan di dalamnya ada tim peneliti, tim penyuluh, tim teknisi bersama-sama bekerja dengan petani dan teman-teman dinas di lapangan. Oke, saya jadi tertarik dengan bahasa seperti ini. Paket teknologi yang adaptif. Betul. Pernah tidak dilakukan sasaran-sasaran di beberapa wilayah-wilayah di Provinsi Sulawesi Barat dengan kebutuhan seperti itu? Iya. Kalau selama ini kan memang tugas LPTP itu melakukan pengkajian teknologi spesifik lokasi. Misalnya kan yang sekarang seperti yang kita bahas saat ini ada pengkajian varietas unggul baru. Jadi kita mencoba setiap lokasi. Ini kan di Sulawesi Barat ada 6 kabupaten. Iya. Jadi kita bagi setiap kabupaten, misalnya kita uji cobakan 7 varietas. 7 varietas di Kabupaten Matra, Mateng, Mamuju, Polman, Mamasa. Jadi itu kita uji, istilahnya uji adaptasi lah begitu. Nanti dari 7 varietas itu kita mengharapkan ada 1-2 varietas yang cocok di salah satu kabupaten itu. Bisa saja, misalnya di Kabupaten Polman cocok dengan Impari 30, tapi di Kabupaten Mamasa tidak cocok karena dia memang agroekosistemnya berbeda. Iya, dia dataran tinggi dengan dataran rendah. Tanah spesifik pengairan dan sebagainya. Seperti itu. Ya. Tapi tentu ada solusi untuk itu, atau kalau memang ternyata tanaman bibit ini tidak cocok, langsung beralih ke bibit lain, atau kita memberikan solusi mengatasi persoalan itu karena dianggap bahwa ternyata bibit ini yang unggul. Gitu. Pernah tidak melakukan? Jadi di kantor kami, di institusi kami, ada suatu unit yang kita beri nama Unit Pengelola Benih Sumber. Ya, unit pengelola benih sumber itu saat ini LPTP Sulawesi Barat masih berkonsentrasi memperbanyak ya benih sumber padi begitu ya. Jadi kami perkenalkan kepada masyarakat ada istilah inpari gitu ya, inpara, inpago gitu ya. Itu jenis-jenis spesifik lokasi. Jadi inpari itu singkatan inbrida padi inbrida padi irigasi, inpara inbrida padi rawa, inpago inbrida padi gogo. Karena ada hibrida. Hibrida itu artinya ya tetuanya begitu ya, yang jantan, bunga jantan disimpan sehingga di lapang tidak bisa yang menggunakan karena fertile female begitu ya, tidak bisa membuahi bunga sehingga tidak menjadi biji yang generatif begitu ya. Sedangkan kalau inbrida itu bunga jantan, bunga betinanya masih ada di dalam tanaman tersebut sehingga nanti bisa diperbanyak oleh masyarakat, oleh petani sendiri begitu ya. Jadi kita tidak simpan lah seperti itu benih jantannya. Nah, kami memperkenalkan inpari misalkan, inbrida padi irigasi, itu untuk lahan-lahan sawah irigasi. Untuk lahan-lahan yang sawah kering atau tak ada hujan, itu inpago, inbrida padi gogo. Ada lagi inpara, inbrida padi rawa, yang tergenang air terus begitu ya lahannya ya, seperti itu. Ya. Baik, kita break terlebih dahulu Pak, semakin menarik ini. Ternyata Pak Kepala ini mengetahui sampai ke teknis-teknisnya, waduh, penyuluhnya harus lebih bagus nanti. Oke, baik pemirsa, tetap di Dialog Publik.